Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Tras. Ya, waalaikumsalam. Jadi ini informasinya masih belum clear masalah mahasiswa atau enggak, tapi ya kita diskusi dulu lah. Kalau memang Kemarin sih gue nggak nangkep ada mesti kita bahas perencanaan sama mahasiswa. oh gitu. Ya udah. Yang gue tangkap sih mungkin buat lewat juga, tapi kayaknya sih emang kalau buat perencanaan ya kolaborasi dosen dan eh, praktisi. Nah, tapi ketika itu kolaborasi ya mesti membuat siswa aktif gitu intinya. Oh ya udah. Tapi nggak tahu gue bisa salah juga kan, nggak mungkin terlewat gitu. Ya udah nggak apa-apa, kita diskusi ini aja dulu. Oke. Dari mana kita mau mulai nih? Ya yang kemarin sempat di WA aja yang masalah Proposal ya. kan proposal kan gue memang nulis. Jadi kenapa nulis 14? Karena kuliahnya kan memang 16 kali. Cuman nggak bisa 16 karena 18 November harus selesai. Sedangkan Iya. pertemuan 16 itu Desember. Gitu sih. Iya. Kemarin juga ada itu kan pernyataan dari tim itu bahwa kuliah praktisi ini bukan memindahkan semua praktisi ya, justru tujuannya adalah kolaborasi ya. Berarti kan memang dari 14 atau dari 16 itu kita harus bagi nih materinya. Misalnya kan kalau yang gua tangkap ya, kalau teori itu diharapkan diajarin sama dosen pengampu. Jadi praktisi diharapkan itu yang studi kasus sama problem based learning. Dua itu kan ada 3 jenis pelajaran ya, konsep teori, problem based learning sama studi kasus. Nah, diharapkan praktisi ini di 2 itu kan. Di tempat lo kekurangan dosen, terus terang aja. Oh gitu ya. Iya gitu. Jadi berarti gue ngajar konsep teori juga ya? Iya konsep teori, tapi gini, konsep teorinya nggak harus seperti yang dosen biasa ya, maksudnya lebih banyak ke studi kasus nggak ada masalah, justru bagus. Oke. Nah, Oke, kalau jadi kita sisipkan di studi kasus gitu ya. Jadi studi kasusnya kita mau apa, kemudian kita sisipkan landasan teorinya gitu ya. ya kan tadi ada apa problem based learning sama apa Studi kasus. studi kasus ya. Terserah mau milih yang mana gitu, salah satu dari dua itu sih. Oke. Ya kayaknya ini kan kita harus mulai dengan target ya, target pembelajaran ya. Apa namanya, target pencapaiannya, target kompetensi yang diinginkan. Nah, ini kan kalau kita di robotika, kalau gue sih ngelompokin ada 3 jenis materi robotika ya. Yang satu yang buat industrial automation tuh, yang robot lengan, kemudian ada juga PLC biasanya dia pakai itu juga robotika masuknya. Yang kedua robot mobil yang lagi hot sekarang nih, robot mobil artificial intelligence, membuat mobil cerdas jadi movement rover lah, rover.
Yang ketiga yang kreatif atau home automation. Kalau di Tekno ya kita nyebutnya ada boleh yang home automation itu lebih kepada memonitor rumah lah, temperatur, nyalain AC, listrik dan lain-lain itu. Nah, lu sendiri mentargetkan mahasiswa lu ini untuk yang mana nih? Nah, lebih ke ini sih, apa namanya kan, kebetulan mahasiswa elektro tuh rajin ikut lomba ya. Ya kira-kira kalau kita ngomong robotikanya yang kira-kira bisa mensupport mereka nanti ikut lomba gitu. Lomba ya? Oke. Nah, kalau itu berarti yang industrial mungkin jarang tuh lombanya. Industrial tuh lomba yang kayak di Cina yang dibawa sama kawan kita Dedet ya. Itu buat industrial tuh. Kalau yang sering gue lihat sih lomba ya lomba tadi ya, kalau mobil yang line follower untuk flame detektor apa namanya pemadam api itu sama robot-robot kreatif kayak robot tari, robot apa ya? Ya pokoknya yang kayak gitulah. Nah, berarti kan kita mesti mengurangi porsi yang atau menghilangkan atau mengurangi porsi yang industrial robotik ya. Ya, ya. Atau gini, dikurangin tapi mungkin disinggung-singgung aja. Gitu ya. Biar Jadi mereka juga tahu gitu, maksudnya di tadi yang industri itu seperti apa gitu. Meskipun gitu ya. nggak bahas secara detail ya kita. Gitu. Oke. Iya, kalau yang lu UPN punya ini nggak robot lengan yang kayak Dedet lu tunjukin tuh? Oh enggak, belum. Belum Jadi ya? ya itu kemarin mereka ikut lomba nari, ya itu juga alatnya ya beli sedikit-sedikit tuh, yang nari sama yang masukin bola ya. Masukin Masukin bola. bola sama kayaknya terakhir kemarin mau yang pemadam deh, flame itu deh. Oh, pemadam kebakaran tuh flame detector. Nah, ya berarti robot mobil ya. Oke, itu maze ya, masuknya maze. Ya, line follower maze itu satu jalur lah, artinya materi pembelajarannya sama itu konsepnya. Kemudian ini kan ada subjek yang tadi gue bilang itu sekarang tuh menggunakan machine learning untuk robot ya. Jadi kita nggak program tapi emang maksudnya nggak predefine apa yang mesti dilakukan tapi dengan machine learning itu emang takes time tuh kayaknya, nggak bisa cuma berapa minggu diajarin tuh karena basicnya ya adalah machine learning. Kecuali yang kayak Tekno kerjain tuh, itu benar-benar cuma pakai doang tuh, anak-anak tuh dikasih alat light gitu, udah dikasih library-nya, mereka tinggal program identifikasi apa benda, udah jalan sendiri tuh. Cuma anak-anak nggak diajari konsep machine learning-nya, cuma menggunakan. Nah, kalau buat anak SMP SMA mungkin cukup ya, tapi kalau buat kuliah kayaknya emang ini jalurnya machine learning. Nggak tahu di tempat lu ada nggak? Machine learning enggak sebenarnya enggak apa, cuman ada mata kuliahnya artificial intelligence. Nah, jadi diselipin di situ machine learning, tapi Oke. enggak bahas detail. Jadi kalau menurut gue sih setuju yang tadi lah, yang apa, yang mobil itulah apa, line follower ya. Line follower, maze Ya. itu biasanya sekaligus pemadam kebakaran karena dia harus belok-belok masuk ke labirin gitu kan ya. Sorry Nah, Pras, kita bukannya ya, harus di screenshot ya? Lu harus screenshot. iya, perencanaan itu salah satu. Nah ini kan nggak tahu yang di dalam kemarin materinya, gue udah download juga sih PDF-nya itu ya. Intinya yang perlu dibahas ini kan kalau kita masuknya perencanaan ya. Ya mungkin maksudnya kita screenshot, buka kamera dulu kan, nanti lu screenshot, karena gue sempat baca sih harus screen muka sampai yang jam sama tanggal. Oh Dari iya awal itu pas sama di pengajaran akhir. tapi iya oke. Mungkin Nah, ini maksudnya dimasukkan. ya ini nggak apa-apa, kita ini aja, kita open ini Oh kamera iya, sebentar, screenshot sampai ini lo yang oke sip. screenshot gitu, biar ada ini gitu. Ada bukti ya, Ya ada bukti. koordinasi. Oke.
ini kamera gua kok gelap. Nah, terangin dikit. Udah. Oke, kita screenshotnya mesti ada Ada jamnya jamnya. sama tanggal. Ya. Oke, ini tapi direkam kan? Gua lihat. Ya ini direkam. Cuman maksudnya kan Buat nggak ada, arsip kita sendiri ya. ya nggak ada apa namanya kan, screenshotnya nggak ada. Tadi kan nggak ada muka kita tadi. Maksud Oh gua, iya iya, kita betul betul. screenshot setelah itu kita off cam nggak apa-apa. Yang penting kan. Nggak apa-apa lagi pula kita berdua nyalain aja Ya iya kamera. nggak apa-apa. Oke, sebentar gua simpen dulu ini di kayaknya Apa folder sendiri nih. santai. Ya, Ini masuknya ke perencanaan ya. ya folder sendiri. Oke. Wah ini tiba-tiba. Ya. Oke, jadi prinsipnya kan tadi itu buat di akhirnya kita mungkin arahkan ke lomba tadi ya, lomba line follower atau maze. Tapi kan di sini kalau gue lihat dari sub CPMK-nya emang muas semuanya nih, jadi lebih apa ke basic-basic dari robotik semuanya kita tampilkan. Begitu pula ada sistem cerdas. Sistem cerdas itu kalau dulu sih sistem cerdas tuh ya program yang if condition aja udah dianggap sistem cerdas ya, bukan artificial intelligence kan. Seperti line follower itu kita kasih sensor, kalau dia mendeteksi garis dia ngikutin, itu kan sistem cerdas juga ya, begitu bukan maksudnya? Ya. Jadi nggak harus machine learning ya, bukan artificial intelligence. Oke, berarti seperti ya mendeteksi api, sensor api, kita mendeteksi obstacle kalau maze itu ya, mendeteksi ada dinding, belok kanan belok kiri, itu juga sistem cerdas. Oke, masuk dah. Cuma di sini ada perancangan mekanik, elektronik, pemrograman ya. Kalau elektronik pemrograman, oke. Nah, mekanik ini gue perlu alat bantu. Itu kan kalau mekanik kita bicara gearbox, extrusion. Di gue sendiri nggak punya nih, gue nggak ada, emang gue nggak mendalam, bukan di situ ya. Di teknologi banyak ya, extrusion, gearbox kayak gitu. Pilihan kedua kita pakai ini, pakai emulator di komputer. Ada program YNK, cuma YNK itu yang gue punya license-nya itu license yang gratisan, tapi bagus itu, keren dia kalau buat pembelajaran ya. Jadi itu berbagai macam gear, ukuran dan segala macam, ada extrusion, masang-masang, kita bisa latihan masang di situ, ngelihat hasilnya, RPM-nya naik turun, berubah arah putaran menjadi line gitu ya. Itu UPN nggak ada niat mau beli itu YNK, itu software YNK. Berapa sih harganya? Coba ini YNK ini gua share dulu dah. Ya, YNK. Screen 1, screen 2. Nah, ini udah muncul kan ya? Ya, muncul dah. Nah, ini YNK, ini ada aplikasi produk teknologi yang kita bisa bermain-main dengan bermacam-macam alat ya, simulator gitu ya. Dan kita contohnya adalah gearbox gitu ya. Gearbox kita bisa nyusun-nyusun supaya ya lebih kepada praktikum tapi sifatnya online sih. Ya. Nah itu kalau gue sih pakai yang free home use, cuma ini kan mati tuh kalau jam hari Senin sampai Jumat jam 9 to 5 itu nggak bisa dipakai. Dia dipakainya after office hour. Kalau beli $600 tapi license-nya satu sekolah itu. Jadi kalau kita beli license $600 itu guru dan mahasiswa semua bisa pakai tuh. Gue pikir nggak terlalu mahal lah untuk ukuran UPN ya. Setahun itu? Enggak, perpetual itu. Jadi license-nya ini mana ya?
perpetual apa itu ya, sebentar. Di mana lah pricing ya? Di produk biasanya kali. Itu ada buy tadi. Mana buy? Nah, ini Tadi dia. yang Yang site license. Tuh. Tuh, one of payment. Tuh, one of oh ya. payment. Ini tadinya gue sebagai ininya nih apa distributornya dulu, udah lama banget waktu masih judulnya Crocodile dulu. Jadi gue punya license tapi masih Crocodile yang udah lama. Ini nih mana ya? Kalau jadi ada misal di YNK ya, ini Itu kan ada Google banyak tuh. masih Yang ya, dipakai yang mana? Yang teknologi. teknologi ya. Kalau yang fisik dan elektronik emang buat itu simulasi Fisika. simulasi kayak Tinkercad kemarin gue yang sempat buka ya. Mhm. Ini buat belajar fisika sama elektronik kalau ini. Apa belajar GLB, gravitasi, ini semua bisa dibikin simulasinya di sini dan cukup Jadi bagus. bayar satu ini tapi istilahnya dosennya bisa pakai, mahasiswanya bisa pakai ya. Iya, semuanya. Jadi namanya site license. Site license itu satu universitas, satu sekolah kalau itu ya, YNK. Ini kalau sebentar gua, tapi nantilah kita. Tapi ini gua udah pernah pakai dulu, dipakai di Tekno waktu masih Crocodile ya. Crocodile itu versi sebelum YNK itu di akuisisi. Nih YNK sebentar. Ini di bawah install. Cuma ini kan apa dia ngecek di rumah atau nah ini programming science teknologi. Ini gear contohnya ya. Jadi simulasi emulator di sini. Jadi kalau kita mau merancang bisa dites di sini. Kalau buat Teknologi juga tadi rancangan ya. udah masuk ke rangkaian listrik segala tadi ya. Iya. Jadi kalau kita rangkaian electronic project gitu ya, kita bisa bikin rangkaian kemudian kita tes gitu ya. Ini LC pass filter ya. Mana download kita enable nih back to set. Ada ini contoh-contoh yang dibuat orang karena ini kan komunitas jadi orang bikin simulasi itu elektronik. Tapi tadi kita mau bikin yang Gear. gear. Oke, nah ini kalau kita bikin new mana tadi ya? New illegal to use at school. New gear, misalnya double gear gitu ya. Ini kita bisa bikin simulator ini 3 dimensi ini kita bisa mana cara membuat. Ya kita merangkai chain drive gitu ya, worm gear semuanya ini kita bisa susun, masang gitu. Nanti kita bisa play simulasikan gitu. Bevel gear macam-macam nih konstan. Kita kasih motor misalnya di sini. Motornya kita taruh di gearnya sini ya. Terus muter dia. Pak, terus kalau ini kita sambung bevel gear apa yang terjadi gitu ya. Enggak kena. Kalau kena dia masuk muter gitu ya. Jadi ntar kita bisa hitung RPM-nya nih kalau kita klik mana RPM, kita tambahin properti. Ya pokoknya inilah buat simulator kayak gitu. Nggak apa-apa sih, ntar gue coba usulin, cuman ya mungkin perlu waktu itu aja sih. Iya. Ini lebih kepada kalau seandainya kita punya perangkat gearbox ini sih kita bisa langsung praktek ya. Cuma kalau kita belajar online kan enakan pakai ini. Jadi kita benar-benar nyobainnya cuma online. Itu maksud gua. Oke. Jadi kita lanjut lagi ya. Apalagi kemarin target itu sudah berarti kan kita tinggal ngatur kapan ngajarin apa gitu ya. Ya,
apa ngajarin apa. Ini tampilannya. Nah, ini yang namanya robotik kan perlu microcontroller ya. Microcontrollernya sendiri bebas nih, kita pakai apa aja? Yang biasa dipakai apa sih? Arduino, Raspberry Pi, Mungkin kita yang banyak Arduino sih. Arduino ya udah Arduino aja, Arduino juga udah Ada banyak juga. powerful ya. Kalau buat pembelajaran, kalau kurang kita pakai Arduino Mega yang lebih banyak bisa dikontrol. Tapi kalau buat mobil cukup Arduino Uno. Kalau tujuannya mobil karena udah cukup lah itu buat mengontrol semuanya termasuk sensor-sensornya. Sebenarnya Mobil juga kan bisa, kalau ngomong mobil kan kalau industri skala industrinya itu kan AGV kan kayak tempatnya si Dedet itu. oh iya betul betul. Jadi nanti biar nyambungin ke industrinya gitu aja. Ini kita Ya, maksudnya ini contoh kecilnya, bukan entahlah contoh apa nanti di industrinya adalah AGV gitu. iya iya. Berarti kita perlu belajar servo juga tuh kalau anggapnya kita buat ngangkat-ngangkat gitu ya. Kita masukin materi servo buat lengan. Kita pakai lengan juga deh. Jadi servo lengannya tuh buat ngambil barang gitu ya. Kita taruh. Tapi buat cerita aja kalau buat realnya kan maksudnya buat demo ya, maksudnya mahasiswa tidak harus punya itu ya. Untuk menjelaskan mereka aplikasinya di industri untuk robot mobil tadi ya, AGV tadi. Iya. Iya. Oke, kita pakai Arduino Uno cukup sih ya. Kemudian ini kan ada kita mesti mekanik tadi kita bicara exclusion sama gearbox. Dua itu sih yang penting. Elektronik kan dasar-dasarnya mereka udah dapat ya seperti hukum Ohm kayak gitu ya. Oh ya itu sih udah. Nah, jadi kita udah tinggal rapin dari misalnya. semester 1 itu udah. Iya, iya. Itu kan kalau di Arduino Uno tuh cuma 40 miliampere itu output yang bisa dikeluarin. Nah, mereka harusnya bisa sudah paham kalau kita pengen menggerakkan servo yang butuh 1 ampere, apa yang mesti dilakukan? Amplifier, op-amp gitu udah dapat kan ya? Op-amp udah. Oke. Nah, itu kan teori op-amp-nya. Kalau di Arduino kita pakai udah jadi tuh op-amp yang udah jadi driver gitu. Itu nggak apa-apa kan ya? Kan udah aplikasinya itu. Iya. Yang penting mereka tahu bahwa ini sebetulnya op-amp memperkuat ininya voltage-nya, current-nya, pokoknya power lah gitu ya. Apalagi tadi ya, pemrograman kita kalau Arduino berarti C++ ya. Ya. Oke. Proyek robot sederhana, nah mampu ini gue share yang proposal yang gue bikin dulu deh. Ya. Oke, jadi kalau yang 1, 2 udah gue paham dah. Cuma mengenai type rancangan mekanik tadi mungkin kalau online gue usul pakai INK itu. Ya. Kalau bisa beli bagus, kalau enggak gue pakai itu yang trial. Yang trial 14 hari, cuma problemnya mesti di uninstall 14 hari sekali, itu ada trial 14 hari sekali kalau pas ngajar kita pakai trial. Nah, apalagi tadi yang ketiga proyek sederhananya tadi mobil ya. Mobil. Kemudian yang sistem cerdasnya itu tadi kita menambahkan sensor line, follower, sensor. Mungkin kalau yang nomor 3 ini kita kontrol tele, yang ini autonomous gitu kali ya. Kalau yang tele itu kita pakai apa tapi kontrolnya? Kalau selama ini kan kita pakai Bluetooth ya untuk jadi remote controlnya mobil. Perlu nggak sampai situ, Mat? Kita mengontrol mobil maju mundur, belok kanan, belok kiri, tapi secara manual. Ngontrol apa tadi? Mobil? Ya, ngontrol mobil. Ini kan di sini nomor 3 itu mengimplementasikan ilmu robotika dalam sebuah proyek robot sederhana. Kita anggap proyek robot sederhananya adalah membuat robot mobil. Robot mobil itu bisa dikontrol pakai
joystick misalnya ya, atau handphone, atau autonomous. Nah, gue bayangin yang 3 ini yang operated, dioperasikan, yang ini yang autonomous. Nah, cuma kalau untuk yang operated di mobil yang dioperasikan, kontrolnya kan bisa melalui handphone, kayak pakai Blink gitu, atau pakai Bluetooth. Kita nyambung langsung, cuma belok kanan belok kiri maju mundur ngerem gitu ya, atau ya pakai Bluetooth. Kalau seandainya kalau kita mau pakai IoT, kita udah harus pakai WiFi. Kalau Bluetooth ya kita ngenali modul Bluetooth juga nanti ke mahasiswa. Kan rata-rata udah tahu ya, jadi mungkin lebih ke ini aja, langsung aplikasi aja kan. Aplikasi yang smart itu ya. Berarti yang nomor 3 ini konsep ini ya, studi kasus aja. Sedangkan yang nomor 4 ini problem based learning-nya, mereka harus dikasih tantangan kan, bikin mobil yang bisa mengikuti garis dan bisa mendeteksi obstacle gitu ya. Nah, berarti nanti kita mesti nggak ada praktikumnya kan ya? Nggak ada, tapi maksudnya gini, kalau emang mau ngerakit-rakit, ya bisa lah nanti dicari komponen-komponennya, mungkin ya teman ya nggak banyak, hanya beberapa gitu sih. Begitu. Kalau Nggak, memang atau gini maksudnya, mau tadi kan mau sempat bayangin mereka di challenge bikin, jadi kayak kita bikin lomba internal aja, kita bikin maze sendiri di sana, itu lomba. Nah tadi bayangin itu kalau seandainya nggak mungkin, itu berarti kan di luar dari kuliah kita, mereka kalau mau ngelanjutin silahkan gitu ya. ya. Kira-kira butuhnya berapa ini sih kalau kita bikin itu ya? Misalnya kita bikin 4 kelompok aja lah gitu. Itu satu mobil 500.000 udah dengan microcontrollernya, sensor-sensornya, chassisnya, motor udah jadi. Ya, paling bisa di ini bisa pakai, kan ada praktikum lain ya, kan sebagian alat juga ada bisa istilahnya ya dipakai dari sana ininya. Ya boleh ya, bisa lah. Tapi paling ya 4 gitu. Ya, cuma kan kalau seandainya kita mau mereka disuruh jalanin, berarti kan kita mesti nyiapin ininya, lapangan buat mobil Ya. itu uji coba. Nah, kalau mau sampai situ, kalau enggak ya sudah, yang penting sudah jadi jalan, ngikuti. Nah, cuma kan tadinya kita bayangin kita nyiapin arena gitu ya, buat mobil itu test drive, benar-benar ngikutin garis nggak gitu. Arena sih bisa, karena kan kemarin yang pada lomba tuh ada juga pada pakai apa ya mereka ya? Kayaknya ada kayak yang digulung-gulung itu loh, jalur atau apa gitu. Ya bisa pakai Ya, juga gitu. oke. Jadi targetnya kita mau sampai situ nih, sampai mahasiswa jadi mobilnya. Boleh sih Dan kalau memang kira-kira memungkinkan sih. ya itu Karena kan tadi minimal per biayanya sih kan Arduino Uno-nya, kemudian sensor-sensor line follower, kit mobilnya tuh udah 120.000-an lah, kit mobilnya itu sama motor-motornya. nggak ada masalah sih ini sih. Oke. Terus ini kita ada penilaian-penilaian itu kita lakukan. Jadi gini, penilaian itu kan sebenarnya ada penilaian. Jadi kalau kita pakai problem based learning atau study case method, itu project akhir itu bisa sampai minimal 50% poinnya. 50% dari keseluruhan. Jadi ini nggak usah terpaku dengan ini, maksudnya ini kan kita rubah ya. Jadi dari project itu mereka bisa nilainya 50%, jadi nggak repot juga nilainya.
Nah, ada Oke. penilaian-penilaian lain itu hanya pelengkap aja. Jadi misalnya kayak ada UTS atau UAS, itu mah bisa dibikin apa? Misalnya pakai online aja, Oke, pilihan ganda ujian. misalnya gitu. Ujian pilihan ganda biar nilainya langsung keluar. Karena kan poin terbesar adalah di project. Ya, ya. Jadi kita tetap ada UTS, kita online tes gitu ya. Ya, ya. Eh, Paling UTS eh, aja Tras, karena UAS itu kan udah lewat waktunya tuh nanti Desember, nanti UAS biar eh, nanti aja. oh UTS gitu aja ya. paling. Oke, oke. Siap. Oke, berarti ini sudah ya. Kuis-kuis ya biasalah kita susun kuis gitu ya. Eh, jadi sekitar 20 ya mahasiswanya ya. Ya, sekitar 20. Harusnya 40-an ya. Cuman lebih dari 20-an itu dapat MBKM itu. Jadi mereka nggak ini dikonversi nilainya. Tapi Itu di mana sih? mereka Dia kuliah di tempat luar lain gitu. iya di luar kampus, di Oh, bisa luar gitu sekarang ya. UPN sekarang gitu. Cuman nanti ada gue akan minta beberapa mahasiswa untuk sit in. Maksudnya mereka nggak ada di absen, nggak dinilai, tapi mereka bisa ikut belajar istilahnya. Oh gitu. Ya, ya, ya. Oke. Buat nambah pengetahuan mereka juga. Ya, ya. Tapi enggak termasuk yang kita assess nanti ya, Iya, assessmentnya ya. iya. Oke, ini listnya sih udah sensor dan aktuator. Aktuatornya itu DC motor sama itu aja berarti sama servo ya. Sebenarnya Iya, kan ada motor stepper ya. Kalau buat industri itu perlu tuh stepper ya karena perlu akurasi ya. Cuma buat mobil ini kayaknya kita nggak perlu stepper ya. Jadi fokusnya ke DC motor sama servo aja ya. iya, iya. Oke. Sensornya itu ultrasonik, oke. Kemudian ada line sensor. Line sensornya mungkin perlu tambahin ya. DC Ya, motor, ini perlu tambah tadi ya servo. oh, ya. Eh, Parent drive itu motor driver ya. Rotary encoder perlu nggak ya kita? Kalau memang nggak perlu, nggak apa-apa di take out aja. Ini kan istilahnya, makanya diadakan sesi seperti ini kan biar ada masukan juga dari praktisi gitu sih. Ya, kalau ya karena kita pakai sensor aktif gitu ya, seperti garis dan lain sehingga rotarinya kita nggak perlu hitung nih, kita nggak perlu hitung dia berapa langkah untuk Iya, mencapai target gitu ya. Kayaknya ini nggak diperlukan. iya. Cuma paling tambahannya tadi ya Take kita out aja ya. servo sama line detektor. Line detektor itu sebetulnya sensor Iya. cahaya ya, cuma yang sudah dipasangkan. Nah, line detektornya ini kan kita teorinya belajar satu sensor, tapi kalau kita bicara lomba itu program kita bisa sampai 5 sensor itu sehingga lebih akurat gitu gerakannya. Nanti kita belajar. Kemudian sensor ultrasonik, seni motor, sensor jarak sudah ya. Flame detector kayaknya perlu juga nih. Sensor Ya, api. Sensor api kalau seandainya kita memang targetnya adalah untuk memadamkan api ya. iya. Relay juga perlu pasti itu, relay. Ya, boleh, boleh. Power supply juga perlu dibahas kayaknya ya. Kenapa? Power supply? Power supply perlu kita sebut nggak di sini karena kan ketika mobil itu berjalan Oh iya, perlu. Iya, power iya, supply berapa volt, berapa ampere minimal power supply yang iya. disiapkan. Ya itu sih. Nanti gue coba cek lagi ya dengan itu kebutuhan yang kita perlukan. Kalau kita ini kan di luar untuk buat yang project itu ya akhir kita di dalam pembelajaran sendiri kan kita harus ngenalin mereka beberapa sensor lain yang digunakan di industri tapi tidak
diperlukan di proyek kita seperti sensor temperatur sama humidity itu common kan kita Ya, mesti masuk dalam pembelajaran nggak? nggak apa-apa itu dimasukin aja. Karena kan Masukin memang, ya. karena kan nanti ketika di luar ya mereka juga harus paham itu juga sih. Meskipun Iya. nggak pakai ya, meskipun saat project nggak dipakai oleh mereka. Iya ya, dia enggak. Jadi kalau kita bicara industri yang umum itu sensor kelembapan, temperatur, sensor gas kayak gitu ya, mereka harus memahami itu, eh, walaupun kita nggak pakai ya nanti di mobil kita gitu ya. Ya. Oke. Proyek sederhana. Oh ini kan yang tadi itu di atas basicnya. Teorinya. Nah, di sana udah mengimplementasikan yang ada di sini. Ya. Ini kayaknya. Oh ini 11-13 ya, robot cerdas. Nah ini yang robot situ, ini perlu ditambahin chassis robot mobil ya. Ya. Chassis kita perlu chassis robot mobil 4WD, DC motor, ya. Sama itu tentu power supply. Kalau kita perlu Bluetooth buat ngontrol, perlu kalau nggak, kalau line power sih nggak perlu ya karena dia jalan otonomus yang kita nggak hentikan atau nggak kontrol di tengah jalan. Ya. Boleh itu kita sampai situ ya. Jadi paling yang perlu ditambahkan aplikasi. Nah ini mungkin belum Nah, sampai AI ya. ya nggak usah, nggak apa-apa ntar di take out aja. Itu kan cuma buat. Nah PID ini nice to have, ini sebenarnya Ya. advance controller ya. Cuma emang kalau di zaman sekarang itu yang advance di zaman gua kuliah PID itu mesti ngerti Ya. integral, diferensial, memasukkan ke dalam rangkaian gitu ya. Kalau sekarang tuh udah ada library ya. Jadi tanpa dasar PID pun Iya bisa ya. kontrol teori mereka bisa pakai nih sebetulnya ya. Ya. Tapi kontrol teorinya sudah dapat belum mereka? Sistem kontrol kayak kita dulu belajar di Iya semester sistem berapa kontrol tuh? sih ada, cuman khawatir mereka ya nggak terlalu paham sih kayaknya. Tapi udah sih diajarin pas di sistem kendali. Karena pengajarnya ada yang dari luar sih. Kemarin Iya. mereka belajar kendali lanjut juga dosen dari Unila. Jadi Oh nggak. gitu. Ya itu kan itu emang kalau kita bicara robotika advance emang PID itu penting ya, apalagi kalau kita mesti akurat gitu ya deteksinya. Di zaman sekarang ini PID praktis, anak tekno itu nggak pakai dasar, dia belum belajar Iya. integral diferensial aja udah pakai PID library, tapi library-nya doang dia pakai udah tanpa mengetahui. Nah sebetulnya yang penting kan buat mahasiswa justru ininya kan landasan teorinya, dibandingkan kalau tinggal pakai doang tanpa ngerti, manfaat juga nggak ya? Ya enggak sih sebenarnya. Ya. Ya. Gimana ini perlu nggak ada PID di sini ya? Kan sebenarnya kan nih nyambung dari yang di atas ya. Di atas itu kan udah langsung bikin, sebenarnya ini udah langsung projectnya sih. Ini kan nyambung dari yang ini nih. Luarannya kan Oke. ya, jadi sebenarnya ini ya bisa dirubah-rubah gitu, disesuaikan Ya. dengan kebutuhan aja. Ya. Nah, kalau kita bicara PID, kita perlu ada sensor accelerometer di sini, ya. Sensor accelerometer. Jadi kan kalau kita bicara PID itu setiap sekian milisecond dia harus membaca hasil dari perintah sebelumnya efektif nggak. Kalau nggak efektif dia sesuaikan gitu ya. Jadi Nah, kalau ada feedback gitu. kalau menurut gua ini aja deh, kayaknya tuh di take out aja deh, khawatir karena kalau dilihat yang ambil ada juga yang dari mahasiswa dari peminatan tenaga listrik. Dia kayaknya sih PID belum nyampe dia, khawatirnya Gitu ya. itu. Jadi Oke. nggak usah, maksudnya kita yang simple simple lebih ya, memang lebih
lebih fokus ke project aja sih. Oke. Ya udah, soalnya kalau kita bicara PID berarti kan kita di mobil kita harus ada sensor akselerometer tuh, Ya, yang mendeteksi akselerasi, mendeteksi kecepatan gitu ya. Sehingga dia kan tujuannya apa? Ketika dia belok, beloknya smooth gitu kalau pakai PID. Kalau ya, nggak ada PID, beloknya tuh kasar, belok, set, 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 set gitu ya. ya, Tapi ya, kalau tujuannya kecepatan, justru nggak perlu PID nih. Kalau tujuannya kecepatan ya, gitu ya. ya, ya. Atau bisa juga sih pakai PID. Kan tujuannya supaya nggak, kalau pakai PID ini nggak ada overshoot nih. Belok kanan sampai Ya. kelebihan terlalu kanan gitu ya. Nah dengan PID dia beloknya benar-benar Mulus begitu lah ya. belok lurus maju benar-benar lurus. Kan tujuannya itu ya. Itu keren sih, tapi emang advance nih. Terserah kalau seandainya kita buat tahun ini kita lihat dulu, kita sederhanakan dulu kali ya buat Ya, tahun ini ya. sederhanakan dulu lah. Oke. Sederhanakan dulu. Oke, ya udah sih udah kebayang Oke. kita ininya. Mungkin ntar betul ini aja. Kira-kira yang dibutuhin apa aja biar bisa disiapin juga. Oke. Oke ya, siap siap. Kita ya paling ya tadi yang kalau buat di akhir project, kalau di awal-awal kan kita jelasin konsep itu kita juga cuma butuh Arduino Uno gitu. Bahkan buat belajar pemrogramannya kan kita bisa pakai Tinkercad gitu ya. Jadi Ya, yang online kemarin. simulator. Buat belajar mekanik kalau bisa pakai INK bagus lah, artinya itu kan kita nggak perlu punya gearbox macam-macam, udah ada di situ semua tuh. Emulator tapi cukup lah buat masang-masang extrusion sama gearbox gitu ya. Gak apa-apa, ntar Ianka coba diusulin. Kan tadi kalau dilihat lingkupnya kan bukan cuma buat gearbox ya, yang teknologi tadi kan sampai Iya, elektronika juga masuk di situ. Jadi ya bagus lah kalau bisa punya gitu di lab. iya, iya, Secara iya, harga bagus juga sih. masuk, secara harga juga masuk akal lah. Istilahnya Iya harganya bayar sekali kan makanya terus-terusan gitu. betul, dan bukan cuma satu dua orang karena dia license-nya tidak jumlah orang. Ya. Selama dia mengaku mahasiswa di situ, nggak pakai ditanya lagi. Ya. Ya, ya, ya. Dulu kita jualan kayak gitu juga, orang sekolah-sekolah ya kita udah pakai aja, cuma masalahnya nama sekolah yang beli terpampang di situ. Jadi kalau ada orang mahasiswa Pancasila pakai license-nya UPN, tertulisnya di situ license to UPN gitu aja. Kalau kita nggak masalahin, kemarin kan gue sempat itu jual itu karena emang buat anak SMP kan belajar Ya. yang matematik kayak gitu. Yang dapat intinya yang dapat subsidi project dari pemerintah dapat license-nya, kalau yang enggak gimana, ya udah pinjam license aja lah. Kan tahun depan juga mudah-mudahan dapat jatah dana alokasi khusus gitu kan ya, bisa beli itu ya, make sense itu. Ya, $500 buat semuanya, nggak terbatas jumlah usernya. Itu satu itu ya, untuk teknologi doang. Matematik sih nggak perlu kan ya. Yang lain elektronik itu masuk di teknologi, fisik yang nggak masuk situ, fisika. Nggak apa-apa, kita coba kalau disetujui satu, nanti tahun depannya lagi yang lain yang memang kita butuhin gitu. Iya, iya. Oke, apa lagi ya yang perlu kita bahas ya? Udah sih paling ya ini. Jadi link untuk kuliah udah dikasih, ntar gue share link setiap hari Kamis. Nanti Kamis juga. ya, oh ya gue mesti geser jadwal Kamis gue. Ntar juga. Kemarin kan waktu itu hari Rabu jadwal gue ke klien. Terus karena ada proyek lain yang mintanya hari Rabu, gue geser ke Kamis. Cuma kalau yang ini kan fleksibel ya, kalau emang ada jadwal gue geser ke Selasa kayaknya. Nanti juga kita bikin grup inilah, grup WA grupnya mahasiswa. Jadi kalau ada apa-apa koordinasinya gampang. Oh iya, boleh. Itu toh kalau ada jadwal lagi nggak bisa, masih diizinkan asal di minggu itu gitu ya. Iya. Cuma kalau seandainya kita jadwalnya hari Kamis, begitu kita miss hari Kamis,
kalau misalnya itu kita itu baru mungkin hari Jumat, nggak, hari Sabtu mereka nggak ada kuliah kan? Oh, nggak apa-apa. Hari Sabtu nggak. Sekarang gini, jadi karena nih offline, sekarang kan udah disuruh offline nih sebenarnya. Mm. Jadi setelah 2 tahun online kan tuh menerima mahasiswa enak, bukan enak ya maksudnya terima. Nah, ketika sekarang harus offline, nah kemarin kelabakan tuh masalah di ruang. Oh iya iya. Sehingga akhirnya untuk semester ini ada yang Sabtu. Jadi maksudnya kalau nanti ada digeser ke Sabtu ya nggak apa-apa, asal nggak Oke. bentrok. Nanti makanya kita bikin WAG biar bentrok atau enggak gitu. Itu aja Iya sih. iya. Ya kalau bisa Sabtu gue lebih banyak, sebenarnya Kamis tetap kita utamakan. Kalau kan kadang-kadang tuh ya di project itu Kamis harus presentasi, nah itu nggak bisa Nah ya, ya. dihindari. Nah itu yang paling, kalau normal-normalnya sih nggak ada masalah. Baru Sesekali. mahasiswa juga ini kok paham masalah kan pasti juga nggak akan dadakan juga misal dikasih tahu sehari sebelumnya atau ini gitu. Jadi Iya betul. Biasanya mereka sih nggak 2-3 hari sebelumnya ya. sudah kawan. Ya. Karena ada juga dosen yang memang dia ada banyak kerjaan dan di hari H malah di jamnya 1 jam sebelumnya itu yang banyak dikomplain. Ada kejadian gitu. Mahasiswanya Hmm. komplain. Ya karena ya bisa dimaklumi lah. Orang udah siap-siap tiba-tiba dirubah. Nah, Iya ngerubahnya iya. itu juga gini, itu perubahan yang dirubah lagi. Jadi harusnya misalnya hari Kamis dirubah Jumat, tiba-tiba Jumatnya dirubah lagi gitu. Pas di hari H. Oh Nah, ada iya sih iya. satu yang begitu. Hmm. Ya ya, mudah-mudahan sih kita enggak ya. Ya enggak lah. Kalau kita yakin lah ini sih. Hmm. Eh, Oke, apalagi ya? Apalagi yang kita perlu discuss? udah sih. Oh, masalah laporan itu kan kemarin lebih, kalau pas Nah, kemarin bimbingan teknis itu lebih fokusnya tuh untuk memastikan administrasinya beres gitu ya. ya, Jadi ya. setiap minggu kita mesti bikin logbook, dan tugas dosen untuk mengingatkan, memastikan praktisi mengisi logbook gitu kan ya. Ya. Nah, Eh, itu juga ini nih kita juga lagi nanya karena kan dosen nggak diundang tuh di acara kemarin. Yang diundang hanya oh, praktisi dan koordinator. Ini juga banyak dosen yang bertanya-tanya gitu. Ini oh nggak diundang dosen ya? Memang nggak ada bimbingan teknis untuk dosen? nggak ada. Nah, ketika baca manualnya, loh ini dosen harus kita ada yang harus mengikut tanda tangan. Kalau untuk tanda tangan sih nggak masalah. Cuman ini kan online. Nah, ini informasi apakah dosen juga punya akun? Nah, ini yang nanti mau ditanyakan juga nih. Hmm. Karena kan Oh yang iya, ya karena kan yang upload praktisi kan. iya Jadi kan betul. Dosen upload cuma memastikan, tapi tetap aja kan dosen harus ikut memastikan praktisi mengerjakan apa yang harus dikerjakan kan gitu ya. ya, Karena ya, ujung-ujungnya tanggung jawab dosen. ya, Jadi kalau seandainya praktisi ngaku-ngaku upload gitu ya, padahal dia nggak ya, kuliah, tetap, makanya dosen tetap harus tanda tangan, harus approve gitu kan ya, dan ya, harus monitor ya. Kalau gitu. nggak salah tanda tangannya ada 2. Jadi yang satu tanda tangannya ada 3. Jadi praktisi, dosennya, satu lagi yang koordinator perguruan tinggi. Oh, koordinator PT-nya ya. Kalau yang kemarin ditunjukin sih cuma 2 itu yang perlu diupload. Tapi yang pas bimbingan teknis itu ya 2 itu cuma kanan kiri apa, Oh dosen itu. pengampu sama praktisi. Mungkin pas laporan akhir kali, karena kan Oh ya eh, mungkin di laporan akhir ya. pas pas pembayaran itu kan, pembayarannya di akhir kan. Sepertinya ya karena kan gue juga mentor di MBKM nih. Hmm. Udah selesai ya ini lagi nunggu bayar doang. Jadi emang kayaknya di belakang kayaknya sih. Iya, makanya jadi kalau karena di belakang kan administrasi tadi, selain yang setiap minggu kita Ya. upload, nah di akhir tanggal berapa? 14 November itu, 14 ya. Terakhir Pokoknya itu November. terakhir 18 tapi kalau bisa ya jangan pas 18 karena kan khawatir jaringan atau apa Oh problem iya, gitu. Oh, iya. Ya oh. itu jadi setelah itu ya urusan koordinator tuh untuk Ya, memastikan semuanya dibayar, berarti kan semua harus itu. ya. Nah, kemarin itu kan gue udah disuruh ngisi data-data keuangan kayak NPWP, Ya. rekening tabungan, udah gue upload ya.
Ya. Apalagi kemarin. Ya karena tuh Udah semua sih, pembayaran semua ya dari sana sih. iya dari LPDP kan. LPDP ya. Ya, jadi mungkin koordinator itu bertanggung jawabnya di situ di Ya. akhir ini. Kalau di tiap minggu kelihatannya yang kemarin dijelasin cuma berdua aja kita antara Ya. dosen mengampu dan praktisi. Ya. Oke, nah kita tuh mesti ngisi yang dari sini kemarin ya mesti dipindahkan ke platform. Ya. Nah itu yang mindahin kemarin sih kolaborasi ya kita berdua. Itu artinya minggu ini tapi yang jelas kemarin kan walaupun praktisi yang ngajar, dosen mengampu harus tetap hadir di situ. Itu ya jadi entah monitor atau apa. Pokoknya ada, jadi pas di foto screen capture itu ada dosen pengampu juga gitulah. Dan disarankan dua-duanya ini screen capture lah kalau lagi online kayak gitu. Iya ya. Buat backup. Backup masing-masing. Nah, yang memindahkan ini nanti kan minggu depan kita harus sudah memindahin yang rencana kita ini menjadi rencana mingguan. Ya, minggu ini materinya apa nanti gue susun dulu, habis itu kita discuss lagi. Kayaknya ini kan kita baru discuss pertama nih. Ya. Yang berikutnya kita mesti detail per minggu. Iya. Detail per minggu masuk platform. Nah, ini gue belum ada linknya sih, tapi nanti gue cek lah link untuk membuat perencanaan semester tadi yang Harusnya sih di mingguan. itu, harusnya di akun. Dia Iya, biasanya nanti gue cek dah. Kemarin gue cek belum ada, mungkin lewat, nanti gue cek lagi. Biasanya sih diingetin sama sistem waktunya mengisi gitu. Seperti kemarin diingetin untuk ngisi data keuangan gitu kan ya. Oh iya iya. Jadi yang ini belum diingetin. Mungkin nanti kalau nggak nanti gue cari deh gimana itunya. Oke. Ada lagi nggak? Udah kayaknya. Udah ya. Nah, ini cuman ini mesti screenshot lagi terus. Tapi yang Oh ada iya. jamnya. Iya iya. Ini ada jamnya kok. Kecil tuh ya. Oke. Atau mau ya nggak apa-apa beginilah dengan. Nah, ini kan screenshot kita lagi share-nya. Share dulu. Ini harus ya. Ini kita pakai Zoom ya, bukannya Google Meet ya? Zoom ini. Nggak, yang buat pengajaran juga Zoom nanti? Ya Zoom. Bukannya kampus punya Google Meet? Google Meet banyak yang ini, banyak apa, nggak user friendly, banyak gitu. yang iya. Oke. Oke kalau gitu ya. Oke. Nah, kita tutup. Ya, thank you. Oke. Ya, yuk. Thank you, yuk. Assalamualaikum. Live ya.